Indonesia. 5-0. Gas 5-0. 5-3. Pak Fahmi ajak nobar aja yuk. Tapi kalau di share screen tuh nanti macet-macet, Pak. Masa harus mau goal harus delay. Gol. Tak kirain Mas Soleh enggak Zoom ya, malah lihat bola ya. Aku udah siapin proyektornya Mas Doni. Proyektor plus layar lebar di sini. Yaitu dinding. Nobar sama siapa, Pak? Pak Agung. Spider-Man seru nih, Pak Soleh. Spider-Man. Spider-Man itu yang jadi aktornya gua, jadi seru dari mananya. Berarti namanya ini dong, Peter Soleh. Algi sehat Algi. Alhamdulillah nih sehat. Alhamdulillah kalau sehat Mak ya. Lama Iya. tak berjumpa, kemana aja? Project lagi padat nih. Iya. Syukur dah kalau banyak project. Iya, alhamdulillah Mudah-mudahan banget. pada sukses, mudah-mudahan. Amin. Mas Doni, Mas Fajar, Mas Rifki, Mas Atta, kita ketemu di Jogja tanggal 7. Oke. Tanggal 7, Pak. Iya, Tanggal 7 di rumah aja lah. sialan. Jam berapa mulainya ya? Nobar itu Indonesia. Kelas 8 kick off, Pak. 7:30. Pak Fahmi baru masuk, kita kick off yuk. Mas Fikri Ahmad. Mas Fikri Ahmad absen, halo. Oh, tidak ada rupanya. Ada. Halo Mas Jar. Halo Mas Algi, apa kabar? Baik ini. Di Excelindo jadi tim apa, Mas? Aku di IT support-nya, Mas. Oh, bukan tim aktivasi itu ya? Sorry, bukan, kalau di aplikasi itu Enggak, tim aktivasi itu.
aplikasi ya. Itu Aktivasi. diaktifasinya. Iya. Itu diaktifasi kayaknya di tuh, mungkin bisa tanya di masih satu yang standby itu. Kalau aktivasi biasanya langsung deh. Kalau perjanjian oke, link udah terurus atau udah connect, langsung aktifasi sih Mas. Katanya saya sempat dapat info nih, katanya lagi ada masalah sama invoice ya. Yang di mana? Exelindo katanya. Nggak tahu. Ada Mas Yusa? Nggak tahu ya. Gimana? Nggak ada, itu salah. Bukan masalah sama invoice. Kesalahan teknis, Mas. Lagi. Oh, kesalahan teknis. Dia bukan invoice, bukan. Nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Iya, kebetulan nih lagi ada project di ISP nih, mantap. Miskomunikasi aja. Pas Oleh. Nyari makan dulu. Bilang sama Mas Soleh aman. Pokoknya Kak udah dihandle sama Mas Soleh semua aman-aman. Aman, sudah tenang. Mantap Pas Oleh emang. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Malam Pak. Malam Pak. Kak. Dukung timnas Pak. Dukung. Kemarin seru ya ininya yang sama mana? Singapura. Oke, kok nggak terang ya? Nobar aja, Pak. Jangan, ini direkam terus diupload lagi di YouTube. Masa ya kuliahnya nobar. Oke. Ada 14 orang. Ini pada liburan semua kayaknya, pada masuk kuliah. Pada nonton timnas, Pak. Oh. Itu yang lain liburan, nonton timnas. Itu Mas Esa kerja. Wah, kerja Alwestem. Ya terus Mas Esa. Ini absensinya. Ini materinya. Tadi nggak ada kali pertemuan lagi. Tak terasa. 1,5 tahun berlalu ya. Wah, bentar lagi. Iya sih. Oke, kita cepet aja. Mungkin sebagian pada mau nonton ya. Kebetulan materi nggak banyak. Juga materinya mudah. Bukan mudah ya. Maksudnya mungkin sudah kegiatan sehari. Sudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kita ini saja. Materi notasi pertemuan ke-12 dua kali lagi.
Sudah diisi absensinya? Berapa? Oke, ada 40. Oke, masih kurang sedikit, nggak apa-apa. Kita langsung masuk materi aja. Nanti setelah habis ini baru saya absensi, saya cek lagi. Yang baru join jangan lupa diisi absensinya. Oke, udah lihat semua ya screen saya. Lagi tenggorokan lagi nggak enak. Tanda apa? Vaksinasi udah mulai berkurang. Saya selama dulu kena COVID nggak pernah ngerasain ini kan, apa namanya, setelah habis kena COVID beberapa bulan tuh nggak pernah ngerasain panas dalam soalnya. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang manajemen proses dan job control. Di dalamnya ada status proses, PCB, ada apa namanya, proses control block-nya, ada treat-nya, proses dasar Linux, monitoring proses, tipe proses, dan job control. Oke. Konsep proses. Oke. Secara konsep, proses itu dibagi dua, yaitu batch system yang mengeksekusi job dan timestamp ya. Timestamp system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau teks. Secara nggak langsung dalam konsep itu sendiri juga dalam proses itu terdapat apa namanya, ada treat-nya. Di dalam itu ada di treat-nya program counter, register, stack, dan lain-lainnya, semacam atribut sebenarnya ya dalam sebuah proses. Jadi ketika proses berjalan, otomatis yang semuanya berhubungan dengan proses tersebut dari apa namanya, proses itu sendiri, ID-nya apa, ada program counternya, registernya, penjadwalan CPU-nya, terus sumber dayanya. Nah, secara konsep seperti itu. Nah, dalam apa namanya, ketika proses terjadi, disitulah terjadi pula perubahan-perubahan pada status proses. Di dalam Linux terdapat 3 proses utama, yaitu ada ready, ada running, waiting, dan ready ya. Benar, ready, running, dan waiting. Nah, ready itu sendiri posisi di mana posisi siap. posisi siap ini dalam arti semua atribut tuh jadi apa ya, semua informasi semua yang dibutuhkan untuk siap jalan itu dia sudah siap semua gitu ya. Ketika dia ready, semuanya sudah dalam ready ya, intinya semua sumber daya, penjadwalan dan ID-nya, waktu dan segala macamnya itu siap, dia akan running. Ketika di running, seandainya ada interrupt, ketika di interrupt dia akan masuk status ready lagi. Nah, ketika di interrupt dia masuk status ready lagi, baru di running lagi. Atau kalau seandainya ada I/O, I/O ini output input, jadi interrupt, masuk ke waiting, masuk ke ready, baru akan di running kembali. Kalau secara normally dari ready ke running ke terminate ya, selesai. Jadi kalau normalnya dari new dulu, baru jadi ketika ada sebuah proses, dibuat prosesnya, lalu di admit maksudnya itu mensiapkan semua atributnya. Ketika semuanya ada, jadi status ready itu dia running jika proses selesai, di terminate. Jika ada interrupt yang lain, dia akan masuk ke ready dulu, dijalankan dulu proses yang lainnya, baru dia running kembali. Kalau jika ada apa namanya I/O tadi event wait, jadi masuk ke waiting, wait itunya mereka selesai, I/O-nya sama eventnya selesai, baru masuk ke ready, baru running kembali, dan begitu seterusnya. Dan new dan terminate ini additional status gitu. Nah, masuk ke PCB adalah proses control block.
PCB ini isinya adalah informasi-informasi mengenai sebuah proses mengenai sebuah proses terjadi. Jadi isinya tuh repository penyimpanan informasi gitu. Dalamnya ada status proses, program counter, CPU register, ada informasi punya CPU, informasi manajemen memori, dan informasi accounting. Informasi accounting dan informasi status I/O. Nah, jadi ketika proses jadi semua informasi mengenai statusnya ada di PCB. Program counter nih kayak counter itu apa ya? Simpelnya adalah kayak apa nih, countdown sih sebenarnya sih, penghitung waktu mundur gitu ya. Di sini kan counter mendiskan alamat dari instruksi berikutnya yang dieksekusi proses tersebut ya. Jadi misalkan sebelumnya ada antrian proses, di belakang adalah misalkan mau ada email masuk gitu ya. Misalkan di sini emailnya kita pakai Thunderbird gitu. Nah, ketika lagi sebelum email masuk itu ada proses lagi dia mengirim email gitu kan. Nah, disitulah terjadi namanya program counter. Nah, CPU register. Nah, CPU register ini jadi prosesnya akan dilakukan, akan diregister dulu ke CPU karena yang menjalankan adalah si eksekutornya adalah si CPU-nya. Jadi didaftarkanlah ke CPU. Lalu ada lagi namanya informasi penjadwalan CPU. Nah, ketika diregister ke CPU, barulah dijadwalkan kapan dia akan dieksekusi. Lalu masuk lagi ke informasi manajemen memorinya. Di sini dicek nih sumber dayanya cukup atau enggak gitu ya. Sumber dayanya tuh ada atau tidak, atau bisa dibilang di sistem memorinya tuh ada atau enggak sih memoranya tuh cukup atau tidak. Kalau enggak bisa pakai swap ya. Terus ada juga namanya di sini informasi accounting. Informasinya termasuk jumlah CPU dan waktu yang digunakan, batas waktu dan jumlah akun, jumlah dan top proses dan lainnya. Lalu informasi status I/O output inputnya. Di sini setelah memorinya udah oke, berstatus di I/O-nya. Informasi di daftar pangkat I/O yang digunakan untuk alokasi proses tersebut. Lebih masuk ke atas ya, status yang tadi di atas. Jadi seperti itu. Nah, di sini proses perpindahan switching ya. Jadi misalkan contoh yang saya bilang tadi juga, tapi bedanya kalau ini kan yang berurutan ya, yang masalah email kirim dan menerima. Di sini ada namanya proses interrupt. Di sini ada P0, ada proses 0 dan ada proses 1. Di sini ada run system dan interrupt-nya di sini. Misalkan contoh, sebenarnya sudah berjalan proses 0 sudah berjalan. Ketika proses di-execute, tiba-tiba di-interrupt gitu ya sama OS gitu. Dilakukan dulu proses pertama nih. Nah, ketika di-interrupt, masuklah si PO ini di hold dong, di idle ya. Di hold masukinlah ke PCB dulu. PCB itu yang di atas yang tadi, proses control block. Save state ke PCB. Ketika semua statusnya dimasukin ke PCB, informasinya, baru si proses ini proses satu ini dijalankan. Otomatis PCB 1 dari si proses 1 ini di reload, di launch lah. Ketika di launch, dimasuki ke sini, dia dikeluarkan, di execute. Ketika setelah di execute, misalnya sudah selesai, masuk lagi ke PCB 1 lagi dia. Nah, baru ketika dia sudah selesai masuk ke PCB 1, informasinya dengan status done atau terminated ya. Baru yang selanjutnya adalah si PCB 0 ini di-execute lagi untuk melanjutkan proses yang sebelumnya ditunda. Jadi kurang lebih seperti ini penjelasannya di bawah. Masuk ke treat. Nah, treat ini apa? Ya, treat ini adalah unit dasar dari penggunaan CPU utilization ya. Jadi
ekspresi utilisasi itu penggunaannya. Nah, thread ini tadi dari ada ID thread, sebuah program counter, set register, dan stack. Ada bagian data, sumber daya, seperti open file dan sinyal. Nah, apa namanya, secara tradisional si thread ini hanya mempunyai satu thread control. Jika suatu proses memiliki multi-thread, di sini aja, maka dapat melakukan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang single, ini yang multi. Jadi kalau misalkan dia ada satu thread, ya cuma satu aja. Tapi kalau dia ini multi-thread proses, dia bisa menjalankan bisa dibilang beberapa tugas dalam satu waktu. Ini contohnya. Jadi pada kondisi tertentu, di sini case-nya sih sebenarnya. Case kenapa kita pakainya sih butuh dengan pinjam itunya sih. multi-thread ya. Mungkin ada di sini case-nya adalah web server. Yang nonton mungkin bisa di pause dulu, di mute dulu. Kenapa nelpon? Ya, gue. Oke, lalu apa namanya, di sini case-nya adalah web server. Nah, yang kalau misalnya web server ini, jika web servernya hanya bukan web server yang sibuk ya, yang mungkin web internal yang menjalankan hanya satu departemen dan dipakainya cuma satu departemen, isinya orang satu aja gitu ya, mungkin nggak butuh ya nggak butuh multi-thread ya. Tapi jika dia diakses oleh satu departemen dengan mungkin lebih dari satu atau mungkin puluhan atau sampai ribuan, nah maka dibutuhkanlah multi-thread pada prosesnya. Kenapa? Karena jika hanya dengan single thread, berarti otomatis user yang lain akan menunggu sampai prosesnya terjadi. Maksudnya menunggu user yang sudah dilayani dulu, baru akan melayani user yang lainnya. Seperti itu. Dan dengan multi-thread juga ini lebih efisien, karena apa? Lebih efisien, karena dia membagi sumber dayanya. Nah, yang kalau sebelum thread itu kan populer, ketika ada sebuah proses, maka akan dibuatlah proses yang lainnya. Nah, ketika sebuah proses yang lainnya akan dibuat, maka dibutuhkanlah sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan thread ya. Menggunakan sumber daya lebih besar, lalu prosesnya pun juga lebih lama. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika ada klien, ada server, klien request something, dia buat thread-nya, habis itu baru dikembalikan lagi ke listening. Kalau misalnya ada yang lain pun juga sama. Jadi dia nggak butuh 2 kali, cukup 1. Nah, di sini beberapa keuntungannya. Nah, sebelum kita lihat keuntungannya, mungkin kita bisa lebih pahami dulu apa itu multiprocessing, multitasking, dan multithreading. Kalau multiprocessing adalah sebuah proses yang dilakukan satu atau lebih pada CPU. Kalau multitasking merupakan metode untuk menyelesaikan tugas ganda atau lebih dari satu proses yang dimana terjadi pembagian sumber daya dari CPU-nya. Kalau multithreading adalah cara pengeksekusian mengizinkan beberapa thread yang terjadi pada sebuah proses saling berbagi sumber daya dan dijalankan secara independen. Bedanya kalau multiprocessing itu adalah
si CPU itu menjalankan proses di dalam komputer. Multitasking adalah menjalankan suatu tasking lebih dari satu. Kalau multi-thread adalah prosesnya satu, tapi di dalam proses itu dibuat lagi threading-nya. Gitu. Pengeksekusiannya seperti itu. Keuntungannya apa dari si multi-thread itu? Responsif, otomatis lebih respon, lebih cepat, berbagi sumber daya. Nah, dia ini dia menggunakan sumber daya yang ada dan tidak perlu menambah sumber daya yang lainnya. Maksudnya, kalau menggunakan proses yang ada, otomatis supaya mempercepat perlu ditambahkan sumber daya, paling nggak sumber daya yang sama yang dilakukan pada proses sebelumnya. Ekonomis, ya, karena lebih cepat waktunya. Di sini pada Solaris membuatkan proses memakan waktu 3 kali lebih lama dibanding pembuatan thread, sedangkan proses context switch 5 kali lebih lama dibandingkan context switching thread ya. Utilisasi arsitektur multiprosesor. Berarti di sini menggunakan arsitektur multiprosesor. Lalu di sini masuk ke proses dasar Linux-nya. Nah, kalau di sini proses dasar Linux-nya adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, di Linux menceritakan setiap proses kali program diluncurkan, baik user atau Linux. Setiap user hanya dapat memanipulasi proses yang menjadi hak miliknya. Oke, jadi di Linux itu hanya bisa memanipulasi proses sesuai dengan bagian aksesnya ya, sesuai aksesnya masing-masing. Nah, proses yang dimanipulasi itu bisa dari PID atau proses ID, maksudnya itu ID prosesnya, karena si API ini punya nomor unik. Lalu proses pertama kali di-create atau diciptakan di Linux disebut sebagai dengan init. Konsep proses di Linux memiliki kemiripan dengan konsep file permission. Nah, berikut adalah dasar-dasarnya. Jadi ketika pertama kali dihidupkan, awalnya chip BIOS menginisiasi sistem perangkat keras sebagai PCI, menampilkan perangkat dev dan sebagainya. Ini bisa nggak terlalu cepat nih, tadi ini cepat. Ketika nyala bukan PC, chipnya checking mainboardnya, PC BIOS-nya semua dicek. Ketika udah oke, udah done, nggak ada masalah, masuk ke eksekusi bootloader-nya ya. Ketika bootloader terjadi, biasanya eksekusi bootloader, baru program kemudian menyalin kernel ke memori, melakukan pengecekan, melakukan pemanggilan fungsi kernel disebut dengan start kernel. Nah, ketika bootloader-nya menyalin kernel ini baru biasanya muncul di situ belum muncul, ini baru start doang ya. Baru start doang. Lalu kernel kemudian mulai OS. Nah, di sini baru muncul tampilan si OS-nya gitu. Nah, yang nomor 5 ini dapat memeriksa keadaan proses dengan perintah ps spasi min spasi strip spasi ef ya. Lalu setiap proses memiliki satu identifikasi nama mereka berkaitan, yaitu ada ID, itu ada ID proses. Nah, pada sistem operasi setiap proses dibuat oleh sistem call disebut port. Setiap proses memiliki proses ID dan peran ID proses. Perintah pada terminal untuk melihat proses lengkap menggunakan perintah PS3. Nah, ini jadi kalau kalian buka terminal, ini PS3-nya. Di sini ada sistem network manager, account daemon-nya, color-nya, tag-nya. Di sini di sistem ada manajemen network segala macamnya. Di sini ada genome session, bus agent. Di sini saya ada buka Chrome. Beberapa kali buka Chrome. Dan seterusnya. Nah, di sini user dapat melihat output terminal dengan menggunakan perintah PS3 bahwa proses pertama merupakan init. Setiap proses memiliki hubungan proses yang berupa induk proses dan anak proses atau parent atau child proses ya.
Dengan menggunakan perintah PSF, maka kita dapat melihat proses ini dimiliki oleh root dan ID proses. Nah, di sini kita bisa pakai PSF. Di sini kita bisa melihat parent ID-nya siapa dan ID proses ID siapa. Nah, di sini kalau jika parent 0 berarti parent ID-nya tidak ada gitu ya. Ini enggak ada nih yang init. Nah, yang di sini pada tahun 2015 sejumlah besar distribusi Linux telah mengikuti parent Linux distribusi seperti Red Hat untuk mengadopsi sistem sebagai default sistem init. Sistem D adalah sistem init yang digunakan dalam distribusi Linux. Salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan konfigurasi Linux dasar dan pelayanan. Masuk ke daemon tipe proses. Beberapa proses seperti daemon merupakan proses yang menunggu request atau permintaan dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Nah, bila tidak ada permintaan atau request, maka program ini akan berada dalam suatu kondisi idle dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Biasanya nama proses dalam daemon Unix diakhiri dengan huruf D seperti ini, popd dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa proses state atau proses yang di dalam Linux, yaitu ada text timing, yaitu proses yang berjalan, text interruptible, proses yang sedang menunggu atau sebuah kondisi interupsi sinyal walaupun merupakan sumber daya yang akan membangunkan proses. Ya, simpelnya yang bisa diinterrupt dengan yang tidak bisa diinterrupt ya. Ada text uninterruptible, proses sedang tidurnya tidak dapat dibangunkan oleh suatu sinyal. Stop teks yang dihentikan. Start zombie ini bisa dibilang teks yang sudah selesai ya, atau ya teksnya mati gitu ya. Terus yang telah berhenti namun memiliki struktur data pada text struct di text vector dan masih memegang sumber daya yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini masuk ke monitoring proses. Nah, mungkin kalian sebelumnya udah familiar dengan text manager, itulah monitoring proses di dalam Windows. Kalau di Linux ini biasanya kita pakai PS3 kayak tadi atau PS doang. Ada PS doang untuk menunjukkan proses yang ada, atau sebenarnya kalian bisa pakai bisa pakai monitoring sih. Jadi kalau ke ini sistem monitor, nah sama aja sebenarnya. Sistem monitor ataupun kalian bisa menggunakan kalau buka terminal dengan top, muncullah di situ. Resort file system ini prosesnya. Sini nggak terlalu, ini ID-nya nggak sama tapi ada bedanya. Ini kan selalu fluktuatif ya. Ini bisa kita iniin mana yang lagi berjalan secara proses, secara usernya saya doang, CPU-nya siapa yang paling banyak pakai CPU, Zoom, ada ID-nya dan seperti itu. Nah, ini kalian bisa pakai top kalau terminal. Jadi di top itu bagian atas. Nah, ini adalah current time-nya, waktu yang saat ini. Lalu di ini adalah uptime-nya. Ini user-nya, ini load average-nya. Lalu kalau kalian lagi di bawahnya ada total text-nya. Ada yang satu sedang jalan, 33 sleep, dan satu stop, dan 0 zombie ya. Nah, yang bawahnya lagi ini dalam presentasi. Jadi CPU ada 6, ada US ini presentasi running user process. Kalau yang SY atau sistem presentasi untuk kernel proses, ada nice adalah presentasi running nice user process, ada WA atau WA,
adalah waiting I/O completion, ada HI, ada hardware interrupt, berarti presentasi CPU untuk serving hardware yang interrupt. Ada software interrupt sama presentasi untuk serving software interrupt. Lalu ada ST, time stolen, adalah presentasi persentase time stolen VM oleh hypervisor. Dan kalau lihat lagi ke bawahnya, di sini menggambarkan memori fisik sama memori swap yang sedang dipakai digunakan, totalnya berapa, free-nya berapa, yang terpakai berapa, dan cache-nya berapa. Di sini swap saya masih full, belum terpakai. Lalu baru di bawahnya adalah isinya tentang proses yang terjadi. Ada PID, adalah ID sebuah proses, user berarti usernya. PR ada priority dari proses tersebut. Ada nice, ada nilai dari sebuah proses. Ada virtual memory yang digunakan oleh proses. Ada res, physical memory yang digunakan oleh proses. Ada SHR, ada share memory dari prosesnya. Ada S, mengindikasi di sini status ya. S itu status dari proses. Kalau S sleep, R running, Z zombie. Persen CPU menunjukkan presentasi CPU dari CPU yang digunakan proses, ada memori berarti untuk memori, time plus ada ruang waktu di aktivitasnya, lalu adalah comment merupakan nama dari proses. Masuk ke IOSTAT. IOSTAT ini adalah untuk melihat statistik perangkat I/O output input. Di situ ada persen user, persen nice, dan sistem. Berarti kalau user adalah mengeksekusi pada tingkat pengguna aplikasi. Kalau nice mengeksekusi pada tingkat pengguna dengan prioritasnya. Kalau sistem berarti mengeksekusi tingkat sistem kernelnya. Kalau IO wide berarti presentasi apakah CPU menunggu atau menganggur selama sistem memiliki permintaan IO. Kalau idle berarti apakah CPU atau CPU wide atau menganggur ketika tidak ada permintaan. Lebih seperti ini. Ke VM-stat-nya. Nah, VM-stat ini adalah virtual memory static. Fungsinya apa? Iya, buat melihat virtual memorinya. Jadi jangan minta VM-stat, kalian bisa cek virtual memory kalian kepakainya berapa. Masuk ke tipe proses. Nah, tipe proses ini ada dibagi dua, yaitu foreground sama background. Ya, background berarti di belakang, kalau foreground itu di depan. Kalau misalnya background otomatis dapat tidak interaktif, otomatis tidak bisa diotak-atik lah. Tapi kalau foreground ya interaktif. Nah, interaktif itu maksudnya ya kalian bisa otak-atik gitu ya, bisa eksekusi. Nah, di job control ada beberapa perintah yang digunakan untuk mengontrol proses. Yaitu ada PS, ada keep, ada kill, ada job, ada BG dan VG. PS itu untuk proses berjalan, kill itu untuk sinyal untuk mematikan, jobs itu untuk data proses yang sedang aktif, BG itu ada untuk mengenal proses dari background, atau VG itu menentukan proses di foreground. Sinyal proses. Jadi sinyal proses adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi antara proses satu dengan proses lainnya, yang memberitahukan proses yang sedang berjalan bahwa ada satu yang harus dikendalikan. Jadi sinyal proses itu maksudnya lebih tepatnya kayak kita kontrol lah, atau bisa dibilang mengeksekusi lah. Jadi ketika ada sebuah proses berjalan, kita bisa mengkontrol sebuah proses yang berjalan itu. Nah, untuk melihat listnya, kalian bisa kill min L, di sini akan muncul. Kill min L, di sini ada kurang lebih ada 64 perintah.
Tapi yang cukup kalian perlu ini kalian bisa yang penting itu 4, yaitu ada hang up sinyal, interrupt sinyal, termination sinyal, dan kill sinyal. Seperti itu. Sudah sampai sini? Ada yang mau ditanya? Belum. Jelas, Pak. Jelas ya? Simpelnya Iya, jadi Pak. nggak apa sih namanya? Ya nggak susah lah. Oke, untuk ininya sekarang tanggal 29. Ada 12. Ini kalian isi semua kan? Sudah, Pak? Oke. Oke, kalau gitu, yaudah nggak apa-apa. Buat saya baca lagi. Kalau gitu, saya akhiri program kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. 2 kali pertemuan lagi, kita UTS BUAS. Jangan lupa dibaca lagi materinya, supaya nggak kagok. Seperti itu. Selamat malam semuanya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.